Oke, ibu-ibu kita mulai lagi ya. Yuk, yang masih off di on kan ya. Oke, Teh Gina, apa kabar Teh Gina? Alhamdulillah baik Bu. Oke ya, hitam-hitam si baju hitam. Tuh. Oke, sambil menunggu rekan-rekan yang lain, kita mulai lagi ya di materi yang kedua. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan ya bisa dipahami. Kalau misalnya tidak kurang maksimal ya, bisa Ibu nanti lihat ya recordnya atau misalnya rekamannya ya seperti biasa. Oke, kita mulai di kompetensi yang kedua. Tadi adalah kompetensi pedagogik, sekarang yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Oke, selain sebelum kita mulai, sejauh mana sih gitu kan kompetensi kepribadian itu bisa membantu kita sebagai pendidik? Ada yang mau menjawab tidak? Sejauh mana sih misalnya kompetensi kepribadian itu bisa membantu kita sebagai pendidik ya dari identitas kita kan otomatis kita pendidik ya guru gitu kan pasti punya identitas di masyarakat gitu kan oh itu mah guru gitu kan pasti bager pasti pinter itu kan identitas yang melebel itu kan masyarakat gitu kan tanpa kita apa speak up oh kita pinter loh gitu kan karena sudah kuliah misalnya gak harus kayak gitu nanti masyarakat pun bisa menilai sendiri gitu kan nah itu adalah berhubungan dengan identitas diri kita gitu ya nah tapi yang paling penting itu dari segala yang paling penting gitu kan yang paling penting itu adalah kepribadian Bu karena kepribadian itu yang paling melekat gitu kan jangan sampai misalnya orang tua enggan untuk memasukkan anaknya ke sekolah kita karena kepribadian kita yang kurang baik gitu ya. Jadi kalau misalnya selain dari sarana prasarana yang baik gitu kan, yang lengkap gitu kan, ternyata kepribadian gurunya pun gitu kan akan ditilai oleh konsumen gitu. Orang tua anak-anak gitu kan akan menilai gitu. Nah gitu. Oke, pertanyaan yang tadi belum dijawab sejauh mana sih misalnya kepribadian itu bisa membantu kita sebagai pendidik gitu kan. Ada yang mau menjawab tidak? Oke, ada yang mau berpendapat? Oke. Kalau misalnya tidak ada, ya kita sharing aja. Sangat Bu, sangat membantu ya yang namanya kepribadian itu. Karena tanpa kepribadian gitu kan kita tidak punya modal untuk menjadi modeling anak-anak gitu. Ya, apalagi kalau misalnya untuk anak usia dini, peniru ulung gitu kan, imitasinya gitu kan kuat sekali gitu kan dari segi ucapan pun gitu kan, itu bisa jadi bahan untuk anak usia dini karena memorinya sangat kuat gitu. Apalagi dengan tingkah laku gitu, apalagi dengan perilaku yang kita contohkan sehari-hari gitu. Nah, gitu ya. Jadi untuk hari ini kita lanjut ke kompetensi kepribadian.
Nah, ini ya Bu ya, gitu kan. Pasti ibu-ibu dari sekilas pun gitu kan sudah bisa menilai gitu kan, sudah bisa menelaah atau mencermati. Nah, ini yang namanya kompetensi kepribadian itu adalah kompetensi yang berkaitan dengan perilaku pribadi atau individu itu sendiri gitu. Dan diharapkan gitu kan nilai-nilai luhur itu terpatri gitu ya, dalam artian terpatri itu sudah menjadi darah daging gitu dan akan diimplementasikan menjadi perilaku sehari-hari gitu. Jadi bukan hanya kita lagi di ruang publik nih gitu kan, kita menampilkan pribadi kita yang baik-baik aja gitu kan, enggak Bu, tapi semuanya gitu kan sehari-hari kita harus menampilkan perilaku kita itu dengan yang baik-baik gitu kan. Atau misalnya bukan karena kita di hadapan anak aja gitu kan, kita harus menanamkan perilaku yang baik, tidak, tapi sehari-hari pun gitu kan eh, perilaku-perilaku yang baik itu harus sudah terpatri pada diri kita intinya gitu ya. Harus sudah mendarah daging. Ya, kalau misalnya sudah mendarah daging itu kan harus menjadi sebuah kebiasaan bahkan identitas di masyarakat gitu. Nah, ini menurut Rokib ya dan Nur Fuadi pada tahun 2009 bahwa kompetensi kepribadian itu adalah kompetensi yang berkaitan dengan perilaku pribadi guru itu sendiri yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpancar dalam perilaku sehari-hari. Ya, oke. Terus kalau ini tidak usah ya Bu ya. Nah, intinya saya bacakan dengan kompetensi kepribadian, maka guru akan menjadi contoh dan teladan ya, serta membangkitkan motivasi belajar. Nah, jadi makanya seorang guru itu dituntutnya bukan hanya kita bisa membuka dan menutup pembelajaran aja gitu kan, tapi semuanya yang berhubungan dengan attitude gitu kan, norma gitu kan, atau misalnya kalau kita di anak usia dini afektifnya gitu kan, life skill-nya gitu. Banyak kalau untuk anak usia dini, guru anak usia dini harus multifungsi gitu. Ya, bukan hanya sebagai motivator, evaluator lagi gitu kan, tapi semuanya gitu. Nah, itu. Terus selanjutnya, nah ini menurut Jam'an ya Bu ya, bahwa yang namanya kompetensi kepribadian yang harus kita miliki gitu kan itu banyak ya. Yang pertama bahwa kita itu harus ingat bahwa ciptaan Tuhan. Jadi kita harus melaksanakan kewajiban kita sesuai dengan agamanya gitu. Yang pertama itu. Terus yang kedua, bahwa guru itu memiliki kelebihan dibandingkan yang lainnya. Ya, kelebihannya secara apa, Bu? Bukan hanya secara kognitifnya, bukan secara otaknya, gitu kan? Bukan hanya secara pemikirannya, gitu kan? Dibandingkan dengan apa, gitu kan? Secara olah rasa, gitu kan? Olah jiwanya, nuraninya, gitu harus kita harus peka, gitu. Nah, gitu. Kalau misalnya sekolah ada anak nih yang suka ikut, gitu kan? Setiap masuk, tapi dia nggak bisa bayar SPP, gitu kan? Apa iya kita harus menstop anak? Enggak kan? Ya disuruh masuk aja gitu. Bayar atau tidaknya urusan nanti belakang gitu kan. Kita pun harus punya olah rasa itu Bu, nurani itu gitu. Dan guru itu berbeda dengan yang lainnya gitu kan. Jadi makanya punya kelebihan yang banyak. Terus yang ketiga adalah perlu mengembangkan sikap tenggang rasa Bu. Ya gitu kan, tenggang rasa apa, oh ini mah orang anaknya pejabat nih, ini mah anaknya misalnya dari kalangan petani gitu kan, kita dibeda-bedakan enggak, tapi semua yang masuk ke sekolah itu kita rangkul gitu kan, kita kita bawa dengan happy gitu kan, tidak dibeda-bedakan, oh ini mah karena tidak bisa SPP nih, tidak bayar, oh ini mah bayar, kita lebih cenderung ke hal yang ini enggak, tapi semuanya kita rangkul ya, tidak ada perbedaan baik itu secara agama, ras gitu kan ataupun status sosial. Oke. Terus tadi sudah belum? Oh, saya lupa. Oh, udah. Terus yang keempat gitu kan, bahwa guru itu diharapkan punya diharapkan punya fasilitator. Ya, fasilitator dari apa? Kalau misalnya orang tua mungkin butuh curhat, Bu, gitu kan mengenai perkembangan anak, yuk Ibu fasilitasi gitu kan. Mau itu di parenting, mau itu di home visit gitu kan. Atau misalnya orang tuanya Ibu gitu kan, abdi mah hayang rapat misalnya mengenai semua permasalahan gitu kan. Saya punya permasalahan nih mengenai anak gini gini gini, Ibu fasilitasi gitu kan. Jangan karena ini mah kayaknya anak orang lain deh, nggak usah kita bantu, enggak, tapi semuanya gitu kan. Ya, mau itu permasalahan dari secara internal atau eksternal gitu kan, mau itu tentang aspek perkembangannya gitu kan, atau mengenai apapun ibu-ibu harus menjadi fasilitator
ya. Terus yang selanjutnya adalah harus sabar, Bu. Ya, mungkin sabarnya untuk anak usia dini berbeda dengan sabarnya guru-guru yang lain gitu kan. Kalau anak usia dini gitu kan, ada juga anak-anak yang apa ya baru lepas pempes gitu kan, ternyata pipis gitu kan di kelas atau misalnya ngompol gitu kan, kita harus siap gitu kan bebersih gitu kan. Ada anak-anak gitu kan, ada anak-anak yang mungkin apa ya yang agak lusuh gitu ya, gitu kan mungkin karena jarang mandi atau misalnya tidak terurus dan lain sebagainya, kita pun harus bisa merangkul gitu kan. Ya sabar atau misalnya ada juga anak-anak yang apapun gitu kan diheureukeun Bu gitu kan, ibu nembe beres gitu kan. Lanjut lagi beberes, nembe beres, lanjut lagi beberes gitu kan. Jadi intinya harus sabar. Jadi kalau misalnya untuk anak usia dini itu memerlukan proses yang panjang gitu, tidak instan gitu. Ya, dimulai dimulai dari anak masuk sampai anak nanti keluar lagi dari kelas, itu proses yang panjang gitu. Ya, terus selanjutnya harus bisa mengembangkan diri sesuai dengan pembaharuan, Bu. Ya, kalau misalnya tadi mungkin di pedagogik ada yang namanya teknologi, Bu. Ibu harus bisa gitu kan mengembangkan diri ibu dengan pembaharuan-pembaharuan zaman gitu kan. Yang dulu mah ibu nggak bisa Zoom Bu gitu kan. Sekarang mah kan bisa gitu kan. Yang dulu ibu nggak bisa nih gitu kan komen gitu kan di kolom komentar YouTube gitu kan. Ya pembelajaran saya gitu kan. Sekarang ibu sudah bisa gitu kan. Atau misalnya dulu mah nggak bisa nih buat PPT, PowerPoint gitu kan presentasi nggak bisa. Sekarang kan harus sudah bisa gitu kan. Dulu ibu nggak bisa upload nih materi misalnya ke media sosial, kan sekarang ibu sudah bisa. Jadi ibu harus ada pembaharuan supaya membantu profesi ibu lebih maju gitu. Terus selanjutnya adalah guru harus bisa menghayati tujuan-tujuan pendidikan, Bu. Ya, secara nasional. Tujuan pendidikan itu kita untuk apa sih? Ya, yang sudah jelas Bu mencerdaskan kehidupan bangsa ya tanpa ada pilah-pilah si kaya si miskin gitu kan, ini mah mampu ini mah tidak tapi semuanya ya. Atau misalnya ekstrakurikuler Bu, mungkin ini untuk sekolah-sekolah yang lebih tinggi dibandingkan kita ya, sampai tujuan mata pelajaran. Karena kalau di kita kan tidak ada mata pelajaran ya, ada juga aspek perkembangan gitu kan. Nah itu. Terus yang kedelapan adalah hubungan manusiawi Bu. Ya, yang tadi Bu, harus ada saling menghormati gitu kan. Tidak ada karena ini masih kaya, si miskin atau misalnya ini mah yang perlu dibantu, ini mah yang tidak gitu, tapi semuanya gitu kan. Nah, terus yang kesembilan adalah pemahaman diri. Ya, kemampuan untuk memahami berbagai aspek dirinya baik yang positif maupun yang negatif. Kalau pemahaman diri, kalau misalnya kita punya watak atau karakter pemarah gitu pun, bagaimana caranya kita bisa mereda watak marah kita kan ketika berhubungan dengan anak-anak. Gak mungkin kan kita marah-marah di hadapan anak gitu kan. Gak mungkin, nanti anak-anak akan meniru gitu kan watak marah kita. Ya, pemahaman diri. Atau misalnya karena kitanya lemah lembut, Bu. Tapi jangan kalau anak-anak kan jangan lemah lembut banget gitu, Bu. Ada waktunya ibu-ibu harus tegas, ada waktunya ibu-ibu juga harus bijak. Nah, yang bisa memahami diri kita siapa, Bu? Ya diri kita sendiri gitu kan. Kalau misalnya kita sudah mengenal diri kita bisa menentukan gitu kan. Kondisi dan situasinya di kelas itu apa sikap kita yang harus kita keluarkan gitu. Ya, gitu. Ya, yang ke-10 adalah guru harus mampu melakukan perubahan-perubahan yang mengembangkan profesinya sebagai inovator dan kreator gitu kan. Jadi ulah sampai ibu teh klasikal weh hungkul Bu di sepanjang abad gitu kan, di sepanjang masa gitu kan. Semester hiji, semester 2 klasikal weh anak-anak teh ngariung di lingkaran gitu kan. Metode-metode yang banyak ibu tidak implementasikan gitu kan, atau misalnya model-model yang sudah area sentra ibu henteu implementasikan gitu kan. Ibu teh caket ka sawah misalnya henteu karya wisata ka sawah misalnya. Ibu caket ka pabrik tahu gitu kan, henteu karya wisata ka pabrik tahu gitu kan. Nya nanaonan gitu. Ya, coba ibu explore gitu kan. Di lingkungan sekolah ibu ada apa saja yang bisa digali sebagai tema pembelajaran gitu. Ya, gitu kan. Ibu abdi mah misalnya kayak karya wisata teu kedah tebih-tebih Bu gitu kan. Ya, ka sawah oge, ka kebon, botram itu pun jadi karya wisata gitu. Aya odong-odong Bu gitu kan, karcisna 2000-an gitu kan, itu pun karya wisata. Ya, tidak hanya berkarcis, naik bus gitu kan, kudu ka kebon binatang jauh-jauh ke Bandung henteu ya. Nah, itu. Nah, ini ya
kalau misalnya disimpulkan bahwa yang namanya kompetensi kepribadian itu ya bagi guru gitu kan adalah sikap dan tingkah laku yang baik, patut untuk diteladani dan menjadi cerminan untuk peserta didik. Mampu mengembangkan potensi dalam diri, serta yang paling utama adalah mempunyai kepribadian. Ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi norma agama, hukum, dan sosial yang berlaku. Ya, itu kalau misalnya kita simpulkan. Oke, sudah selesai Ibu-Ibu mengenai kepribadian. Ya, Ibu-Ibu sudah bisa berbeda jauh lah dengan yang tadi pedagogik, Bu. Kalau misalnya pedagogik mah kan tadi membahas mengenai apa sih kerjaan kita dimulai dari anak masuk sampai pulang lagi gitu kan. Dimulai dari merencanakan sampai mengevaluasi. Nah, itu pedagogik, Bu. Ya, kalau yang namanya kepribadian itu adalah apa ya? Perilaku kitanya gitu. Perilaku kita yang patut untuk ditiru oleh anak gitu. Nah, saya yakin ibu-ibu punya kepribadian yang baik gitu kan. Tapi kadang-kadang kepribadian itu muncul karena situasi dan waktu yang salah gitu, yang tidak tepat gitu. Contohnya Bu yang tadi, karena kita di rumahnya gitu lagi banyak masalah gitu kan ya, lagi tidak terkendali gitu kan dengan energi yang marah, energi yang jelek, kita datang ke sekolah gitu kan, ada anak yang menyapa, ada anak yang lamun terlalu aktif ya, hingga akhirnya marah kita ke bawah gitu semprotlah anak gitu. Nah, itu adalah kondisi kita. Sebetulnya setiap manusia itu punya kepribadian pembawaan yang baik gitu kan. Tapi karena kondisi dan situasi waktunya yang kurang memungkinkan atau tidak tepat, makanya kepribadian kita yang negatif itu muncul gitu. Jadi untuk anak usia dini ya pendidik, nah, maka harus apa ya pintar-pintarlah untuk mengelola emosi kita, jangan sampai kepribadian kita yang jelek yang kita pendam supaya tidak muncul muncul kita akhirnya ya gitu. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disaringkan? Cantika Bu izin bertanya. Oke, mangga Bu Cantika. Bu tadi kan dikatakan guru diharapkan menjadi fasilitator. Nah, kemungkinan gini ya Bu, kalau di sekolah itu ya biasanya tuh anak-anak suka gini, Ibu, mama, sareng bapak teh tadi entah spesial gitu kan. Seluruhnya punya dari situ. Nah, apakah kita boleh sebagai seorang pendidik untuk memberitahukan kepada orang tua, misalkan pami pada pasien mah tekeng payunan murang kali Bu gitu. Kan sekoyong gitu ya Bu, tapi perasaan gitu asa teu aya bebenang kangganya rios kadinya gitu Bu. Kadang kita dalam menyikapi masalah anak seperti itu Bu. Ya, kalau misalnya mau difasilitasi, mangga, tapi face to face gitu Bu, ya, jangan di umum gitu, ya, ya, tapi ngobrolnya ngobrol biasa aja, jangan ngobrol formal. Kalau ngobrol formal, takutnya orang tua merasa digurui gitu, merasa dinasehati gitu kan. Gini aja misalnya, misalnya Bu, misalnya, atau misalnya Teh gitu kan. Tadi aja gitu kan, nyarios ke Abdi gitu cerita gitu kan. Tadi Mama sareng Bapak gitu ya. Eh, Menurut Laras tuh gitu kan. Lagi tadi aja nyariosna meni semangat gitu kan seolah-olah kayak bahan gitu, bahan cerita gitu kan. Nah, nanti ibu bisa nilai juga orang tuanya. Kalau orang tuanya merasa bersalah gitu kan. Ya berarti dia harus introspeksi. Tapi kalau misalnya orang tuanya malah lempang-lempang gitu kan, tidak ada respon apapun, itu barangkali sudah menjadi kebiasaan gitu. Karena biasanya kalau misalnya kita melakukan hal pertama kali dan efeknya tanpa kita pikirkan gitu kan, biasanya kita merasa bersalah gitu. Ya, tapi kalau misalnya orang tuanya sudah merasa itu kebiasaan, biasanya akan biasa-biasa aja gitu kan. Bahkan akan menyalahkan anak gitu, tidak menyalahkan dirinya gitu. Biasanya gitu kan. Tapi nanti Bu Cantika mungkin bisa dilihat juga respon orang tuanya kayak gimana sih. Karena kan biasanya orang tua dengan anak kan suka beda topik gitu, suka beda objek gitu kan. Kita bisa melihat yang benar tuh yang mana sih gitu. Ya, tapi kalau misalnya mau difasilitasi boleh gitu kan. Bisa dengan face to face aja gitu kan. Tapi kalau mau parenting boleh, tapi jangan disebutkan objeknya gitu. Orang tua mananya anaknya gitu kan. Ya anggap aja lah itu mah titipan, bahan parenting titipan gitu ya. Jangan disebutkan orang tuanya, jangan disebutkan nama anaknya. Nanti pun orang tua akan menyadari sendiri gitu kan. Nah itu.
Ya, ada yang mau ditanyakan lagi selain Bu Cantika? Ya, sami-sami Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau misalnya tidak ada ya, untuk kompetensi kepribadian kita akhiri ya. Sudah saya sampaikan tadi, mangga nanti minggu depan ada dua lagi ya kompetensi, ada profesional sama sosial. Nah, minggu depan karena berhubungan dengan Lebaran, hari Seninnya gitu kan kita cari jadwal yang lain, mangga telangkung ibu-ibu karena nanti UTS ya yang presentasi adalah ibu-ibu. Saya usahakan mungkin nanti beda-beda sesi ya gitu kan, satu link gitu ya. Yang penting ibu-ibu mungkin bisa 2 minggu gitu kan, ibu-ibu sudah selesai ya, kurang lebih lah satu orang 5 menit lah, gampang ya Bu ya gitu kan, karena ini mahasiswanya banyak gitu kan, jadi harus mengcover semuanya gitu ya, itu nanaon lah gitu kan. Oke, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan untuk hari ini, kita selesai. Ibu-ibu kita lanjut lagi minggu depan. Tapi mudah-mudahan materi yang saya sampaikan tidak mengurangi esensi dari perkuliahan kita ya. Saya yakin ibu-ibu bisa mengcompare atau mengkombinasikannya dengan pengalaman lain di luar dari perkuliahan ini gitu ya. Saya yakin pengalaman ibu-ibu sudah banyak, sudah lama malahan gitu kan. Ada yang sudah bertahun-tahun, 5 tahun, 6 tahun berkecimpung di dunia PAUD gitu kan. Setidaknya ibu-ibu bisa meneliti atau misalnya bisa mengcompare lah, oh ternyata iya ya gitu kan, yang sudah saya tadi sampaikan ternyata kejadian nih di lapangan gitu kan, bagaimana cara mengimplementasikannya, bagaimana cara mengobservasinya gitu. Nah itu ya, kita mah sharing aja Bu, selama kita, karena belajar itu kan bukan hanya di bangku perkuliahan gitu kan, ibu-ibu punya anak pun gitu kan bisa belajar, belajar sabar ya, belajar karena untuk anak-anak itu kan kuncinya sabar Bu. Yang namanya pinter mah bisa digali gitu, tapi yang namanya afektif, sabar itu susah gitu. Ya, apalagi kita kan objeknya anak-anak kecil, ya usia 3 tahun, 4 tahun, bahkan sampai 6 tahun gitu. Nah, jadi modal yang utama untuk anak usia dini ya sabar gitu. Ya, oke, ibu-ibu semuanya masih semangat ya. Nanti mungkin jam berapa lanjut lagi mata kuliah yang kedua. Oke, untuk hari ini kita selesai. Terima kasih ibu-ibu semuanya, terima kasih atas kerjasamanya gitu kan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu. Oke, selamat siang. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.